Selamat pagi. Saya sedang berada di Konserwil, Jawa Barat bersama dengan Ikatan Notaris di Ralat, dan bersama dengan ibu saya yang saya sangat rindukan, Ibu Kikit, di mana beliau adalah udah pensiun Bu ya, tapi nggak pernah ini gendong genset juga. Jadi walaupun pensiun tapi masih ngurusin sosial, ngurusin kampus, tapi udah nggak ngajar lagi, nggak agamaan. Jadi ya dia all package. Apa kabar Ibu sayang? Baik, luar biasa sayangku. Jadi masih yang terakhir ngurusin teman-teman. Ibu ini walaupun dia notaris senior, terus banyak cuannya, tapi masih ngurusin sampah Kota Bandung. Nggak tahu ngurusin sampah, ngurusin tuh kami gitu kan, ngurusin gitu. Jangan sampah, bikin capek sampah. Itu Ibu apa sih yang bikin Ibu tertarik dengan ngurusin sampah? Ya, karena kan kita Grit Bandung, ada komunitas namanya Grit Bandung. Kita udah kemana-mana sih Bu, udah ada di PRFM, udah ada di nah itu satu komunitas yang memang mengurus kalau antara lainnya sampah, tetapi ada pembelajaran juga, pendidikan juga. Ya, pendidikan, kemudian apa ya, yang maksudnya kita menjaga lingkungan hidup ya, jadi nggak terlalu kan sekarang kan masalah utamanya kan Kota Bandung kan sampah, karena yang nggak bisa, karena banyak pendatang kita juga. tidak bisa mengandalkan pemerintah saja. Jadi kita memang bekerja sama dengan pemerintah. Kemarin ini kita di Kota Madia, halaman Kota Madia Bandung, kita mengadakan basar ya. Basar sampah itu artinya bayar pakai sampah. Basar bayar pakai sampah. Ada sembako, minyak, gula, sembako lain-lain. Kita kerjasama dengan itu. Ada penampungannya. Ya, penampungan. Tapi sampah itu bukan sembarang sampah begitu ya. Makanya kita harus mendidik, mengedukasi kepada masyarakat. Jadi harus dipilah-pilah. Jangan blok jadi satu, itu sulit. Nah, yang anorganik, plastik, logam, kaca ya, itu begitu yang anorganik, dan yang organik. Nah, yang anorganik bisa didaur ulang. Botol aqua, bekas apa dan sebagainya, itu jangan dibuang, sebab plastik itu dibuang kan itunya kan reduce kan lama, itu bertahun, jadi harus kita daur ulang. Jadi bikin apa gitu ya. Nah, itu sudah berjalan Bu. Kemudian logam juga udah diterima, udah nah, yang organik juga jangan kok asal begitu, kalau membuang nggak bisa kita. Makanya kalau di luar negeri juga begitu kan, kalau dibuang. Berarti Ibu kasih polybag. Ya, harusnya polybag. Dididik, kita mendidik masyarakat gitu. Waktu kita basar juga ternyata banyak bertruk-truk orang bawa sampah, ya senang-senang aja kita ya. Nanti saya kasih. Tapi bukan berarti Ibu nggak butuh cuan kan, makanya bayarnya pakai sampah aja gitu kan, nggak gitu juga Bu. Itu bayar pakai sampah itu bisa menghasilkan uang Bu. Oh iya, orang yang beli ini bayarnya pakai sampah, ditimbang. Dia dapat ini kan, sembako, yang si sampah juga dapat uang. Kita kerjasama dengan BRI, ada tabungannya, dapat. Nah, uang itu bisa buat bayar listrik, bisa buat apa. Nah, makanya mendidik masyarakat rajin nyimpan. Nah, yang organik pun juga bisa kita pergunakan untuk maggot ya, untuk pupuk. Maggot itu sangat dibutuhkan. Jadi sebetulnya residu yang sangat nggak kepake itu sampah sebetulnya cuma 25%. Kalau memang benar-benar dimanfaatkan. Jadi kita mengedukasi ke sekolah-sekolah, ke kantor, ke pemerintahan. Dan Ibu turun juga? Turun. Tapi ada, kita sebetulnya saya Grit Bandung ketua, tetapi ada yang khusus ketua bank sampahnya. Sampahnya ada teman saya, kalau mau nanti saya kenalkan. Dia udah lebih lama duluan. Bukan, kita ada komunitas yang mencintai lingkungan gitu. Kalau dari notaris kita memang masih menggalakkan oikomeni.
Kristen, Katolik, kebersamaan terus menerus supaya kita ya peduli lah, ajak, kalau kita sosial kita ajak. Jadi sekarang sih lumayan banyak komunitas Kristen Katolik itu udah menyatu. Dia bantu juga di kita di Grid Bandung. Grid Bandung itu banyaknya ya. Tapi itu bisa diadopsi atau jadi jurisprudensi kalau bahasa hukum untuk daerah-daerah yang sampahnya luar biasa meningkat kayak Jakarta. Itu kan luar biasa. Nah itu sebetulnya ada beberapa kota itu sudah banyak melakukan, Bu. Ada di Solo, ada yang mesinnya. Tapi memang belum teredukasi dan belum sampai ke masyarakat ya, harus terus menerus gitu ya. Gitu. Tapi saya suka cita sekali Ibu bisa datang ikut lihat tiap Jumat. Tiap Jumat kita ada yang orang setoran sampah ya. Terus kita sekarang udah per kecamatan, udah jalan di Kecamatan Astana Anyar. Ibu boleh lihat cara masyarakat membawa sampah dan sebagainya. Tapi terus udah kecamatan rapi, itu ya? Udah terapi. Ya begitulah, nggak terlalu rapi. Pokoknya udah dipilah-pilah, nggak sampai kotor yang nggak bisa keambil gitu kan susah. Kalau udah dijadiin satu gitu, itu mah udah nggak bisa, udah nggak buang waktu juga nggak. Yang sudah terdidik lah Kecamatan Astana Anyar yang juaranya sih. Kemudian kemarin kita dengan kecamatan yang di Regol, ada 30 kecamatan. Banyak ya, kita sudah ada 20 lebih. Nah nanti yang Cicendo sekarang udah jalan Kecamatan Cicendo. Jadi kecamatannya belum ya. Hampir kan kantor Ibu tuh. Belum, masih terlalu bagaimana penerimaan si camatnya juga sih, kelurahan, camat yang bisa bersama-sama. Kita udah kerjasama. Nanti Ibu bisa lihat ada contoh-contoh saya di fotonya. Nanti aku minta. Salah satunya itu, tapi banyak juga Bu. Saya sebagai ketua Persatuan Wanita Kristen Indonesia Jawa Barat. PWKI itu sudah 77 tahun ini, kan 78 tahun nasional, bekerja sama dengan pemerintah, dengan komunitas lain kan, BKOW ya, dan sama organisasi wanita dan sebagainya sudah dikenal ya. Jadi kita banyak mengurus juga stunting, kerjasama juga dengan pemerintah. Stunting itu bagaimana kita bisa memberikan gizi yang baik, atau bagaimana ada perceraian yang kehamilan yang tidak diinginkan, tapi kan gimana udah hamil berapa lah, itu banyak kita bantu juga gitu. Bu, itu tadi masalah sampah. Jadi aku mau singgung sedikit, masalah kan Ibu udah pensiun ya? Ya. Pensiun dari dunia kenotariatan. Nah itu kan ada yang saya bilang bukan masalah sih, tapi yang harus kita pikirkan bersama-sama, yaitu adalah ketika Ibu memberikan protokol ke pemegang protokol itu kan ada masalah yang ikut juga bersama dengan Ibu serahkan ke protokol, yaitu berkas-berkas Ibu, apalagi klien Ibu banyak loh dulu. Nah itu kan segudang misalnya gitu kan. Nah itu kan belum tentu pemegang protokol juga kan mau merelakan sebagian kantornya untuk menyimpan berkas-berkas Ibu. Nah itu Ibu melihatnya kayak seperti apa? Sebetulnya bukan saja kita pilih yang pemegang protokol, yang harus pemegang protokolnya yang harus bagaimana ya. Kita sendiri juga maunya memberikan kepada orang yang bisa dipercaya. Berarti Ibu menunjuk asal, iya menunjuk juga, bukan asal tunjuk kan. Tentu yang satu bisa bekerja sama, kedua pasti dia bisa merawat kan reputasi nama kita kan, bukan udah selesai gitu saja kan, tetap harus ada meninggalkan nama yang baik. Jadi merawat berkas-berkas ya, protokol ya dan sebagainya, itu juga nggak bisa sembarangan asal ya diterima nantinya nggak tahu kemana, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi harusnya timbal balik, yang menerima juga yang kita memberikan. Saya nggak tega kalau memberikan pada orang yang kira-kiranya nggak rapi gitu, artinya kurang bertanggung jawab. Berarti Ibu sebelum memberikan protokol waktu itu menelaah dulu ini orangnya pantas apa enggak, misalkan gitu ya. Ada fit and proper test. Karena kan Ibu menyerahkan sebagian dari setengah nyawa Ibu. Ya itu nyawa kita kan. Karena produk-produk hukum itu ya. Jadi tapi nggak ada masalah Bu ya terkait dengan serah terima. Kalau bagi saya nggak ada masalah.
karena kita ada ada sama-sama ada satu yang penting trust ya, sama percaya ya. Bu, ibu kan melihat junior ibu, anak-anak ibu yang baru ALB itu melihat kondisi ikatan notaris yang seperti ini, apa pesan ibu untuk mereka? Dia bilang, jangan berantem gitu atau ya sebaiknya kita harus memberikan contoh keteladanan ya pada anak-anak, gimana caranya supaya kita bisa tertib hukum, tertib administrasi ya, taat ADART gitu ya. Harusnya apa sih yang mau dicari kan? Ini terjadi karena mungkin ibu udah pensiun, kalau enggak kan ibu dulu termasuk yang dalam tanda petik galak juga terkait aturan ya. Harus tegak gitu. Harus tegak. Tahu. Jadi apa pesan ibu untuk anak-anak ibu calon notaris yang baru mau mengabdikan dirinya di dunia kenotariatan? Ya, kita sih kalau menurut saya kita lakukan saja bagian kita yang benar. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Yang penting kita sendiri, dari diri kita sendiri kita lakukan yang benar. Kalau merasa kita benar, udah. Kalau nggak benar ya jangan diikutin. Itu aja. Mulai dari diri sendiri sih masing-masing, jadi jangan ikut-ikutan. Oh gini seniornya, oh gini teman-teman, nggak boleh gitu. Udah aja, kita harus menjajati diri. Ya. Dan itu sudah ibu buktikan waktu dari dulu ibu punya track sendiri, tidak melenceng ya kan, dan tetap on the track. Ya, gimana kalau mau selamat begitu sampai selesai pun juga kan kita selamat, nyaman, tenang. Sampai sekarang masih dicari orang, masih orang minta bantuan, kita kasih. Utamanya kita melayani aja, jangan uang dulu. Kalau uang dulu mah susah, melayani dengan nanti juga uang mah datang berkat. Jadi melayani dan tulus, karena itu adalah kewajiban dari notaris melayani. Ya, kalau soal rezeki ya udah diatur dari atas, kita porsinya udah ada masing-masing, nggak usah takut lah, semua sudah Tuhan sediakan. Ya. Oke, terima kasih Bu, ibuku saya. Sama. Sampai jumpa.